Di dunia ini terdapat banyak objek terkutuk dan salah satunya adalah boneka. Sepanjang sejarah, kita mengenal berbagai boneka berhantu yang menebar misteri, seperti Annabelle dari Amerika, Rabbit Dadal dari Florida, Mandy Dadal dari Kanada, Letamio dari Australia, Isla de las Muecas di Meksiko, Pupadadal dari Italia, hingga Okiku dari Jepang. Dan kali ini, kita akan mengangkat kisah nyata dari boneka Okiku. Di sebuah kuil kecil di Hokkaido, Jepang, ada sebuah boneka yang dari luar tampak sederhana. Wajahnya pucat, bibirnya tipis, matanya bundar, dan ia mengenakan kimono tradisional Jepang. Namun, siapapun yang menatap boneka itu terlalu lama akan merasakan sesuatu yang aneh. Tatapannya seolah hidup, seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengawasi. Boneka ini dikenal dengan nama Okiku, dan kisahnya bukan sekadar legenda urban, melainkan nyata, tercatat, dan disaksikan langsung oleh banyak orang hingga hari ini. Selamat datang di Pustaka Bait. Kisah nyata ini kami hadirkan dalam bentuk alur cerita. Bukan hanya menyajikan fakta, tapi juga membawa Anda menyelami suasana, langkah demi langkah, seakan Anda sendiri yang menjadi saksi di tengah misteri ini. Tahun 1918, di Sapporo, seorang anak laki-laki bernama Eikichi Suzuki membeli boneka kecil berkimono untuk adik perempuannya. Gadis kecil berusia 2 tahun. Boneka itu menjadi mainan kesayangannya. Gadis kecil itu selalu membawa boneka itu kemanapun. Tidur bersama, bermain bersama, bahkan makan pun ditemani boneka itu. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Gadis kecil itu jatuh sakit, demamnya tinggi, dan meski keluarga sudah berusaha mengobatinya, takdir berkata lain. Dia meninggal di usia yang sangat muda, meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarganya. Boneka itu satu-satunya benda yang sangat dia cintai semasa hidupnya. Kini hanya terdiam di kamar, sunyi, seakan menunggu tangan kecil yang tak akan pernah kembali meraihnya. Sejak saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya keluarga tidak menyadarinya, namun perlahan mereka melihat rambut boneka itu tumbuh. Awalnya pendek, sebatas bahu, lalu makin panjang hingga menyentuh pinggang. Bukan hanya itu, kadang di malam hari terdengar suara langkah kecil di lantai kayu rumah mereka. Seperti langkah anak kecil yang berlari, lalu berhenti tepat di depan kamar. Namun saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Hanya boneka Okiku yang duduk diam di sudut ruangan. Yang lebih menakutkan, mata boneka itu berkedip, dan seringkali terdengar suara lirih seperti anak kecil bernyanyi. Setiap kali suara itu terdengar, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Keluarga mulai ketakutan. Namun yang membuat mereka semakin yakin adalah ketika kuku boneka itu pun ikut memanjang. Seperti tubuh hidup yang perlahan-lahan terus tumbuh. Keluarga akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan spiritual. Mereka membawa boneka itu ke kuil Manenji di kota Iwamizawa, Hokkaido. Alasan mereka begitu kuat, bukan hanya karena boneka itu menakutkan. Entah bagaimana, setiap upaya untuk menyingkirkannya selalu gagal. Seolah boneka itu memiliki cara sendiri untuk tetap tinggal di sisi mereka.
Pernah sekali mereka mencoba membakar boneka itu. Namun sebelum api menyala, tiba-tiba terdengar jeritan tangisan anak kecil bercampur dengan suara berat menggema dari dalam boneka, dan keluarga panik ketakutan. Sejak itu, mereka tak berani mencoba lagi. Mereka percaya gadis kecil itu menetap di dalam boneka itu. Maka boneka itu dititipkan ke kuil dengan harapan roh gadis kecil itu mendapat ketenangan. Keanehan tidak berhenti di sana. Para biksu kuil melihat bahwa rambut boneka itu memang benar-benar tumbuh. Setiap beberapa bulan sekali, mereka harus memotong rambutnya. Dan yang lebih menyeramkan, hasil pemeriksaan ilmiah terhadap helai rambut menunjukkan bahwa itu adalah rambut manusia hidup. Pernah suatu malam, salah satu biksu mendengar suara anak kecil bernyanyi di ruang tempat boneka itu disimpan, padahal ruangan itu sudah terkunci rapat. Ada juga peziarah yang mengaku melihat kepala boneka itu sedikit menunduk, lalu kembali tegak saat mereka menatapnya lebih lama. Bahkan seorang anak kecil yang diajak orang tuanya berkunjung tiba-tiba menyalami boneka itu sambil berkata, "Ayo main," seolah-olah ia benar-benar melihat seorang gadis kecil berdiri di sana. Kisah-kisah inilah yang membuat boneka Okiku tidak lagi dianggap sekadar benda mati, melainkan ada sesuatu yang benar-benar bersemayam di dalamnya. Pertanyaan besar pun muncul. Jika benar roh gadis kecil bersemayam di dalam boneka Okiku, mengapa ia masih bertahan hingga sekarang? Apakah ia tidak bisa meninggalkan dunia ini? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang bersembunyi di balik wujud boneka? Beberapa pengunjung kuil mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di dekat boneka. Kadang mengintip dari balik boneka, kadang berdiri di sampingnya. Seringkali kesaksian itu disertai suara samar. Langkah kecil berlari cepat lalu berhenti tiba-tiba. Suara ketukan jari di dinding berulang-ulang tanpa henti. Dan suara nyanyian anak kecil yang langsung lenyap saat ditolehkan kepala. Ada pula yang bersumpah melihat sosok seorang nenek tua berambut panjang. Wajahnya pucat keriput, berdiri diam dengan sebuah pisau di tangannya. Dan anehnya, setiap kali sosok itu muncul, terdengar suara samar seperti logam yang sedang diasah. Pelan, berulang, seolah pisau di tangannya sedang dipertajam. Suara itu begitu nyata dan terdengar mengancam. Dan yang paling mengerikan, ada yang melihat seorang wanita berkimono putih berambut panjang berdiri di samping boneka. Tampak normal pada awalnya, namun perlahan lehernya memanjang, menjulur ke arah mereka, sebelum akhirnya lenyap. Kesaksian-kesaksian itu selalu disertai dengan satu hal yang sama. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi dingin menusuk, bau lilin terbakar terasa semakin tajam, dan muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Seolah pikiran dan tubuh bereaksi terhadap sesuatu yang mengancam. Semua itu menambah misteri. Boneka Okiku bukan hanya sekadar benda mati, tapi mungkin sebuah jendela menuju dunia lain, sebuah celah tipis, tempat makhluk-makhluk asing mencari jalan untuk menampakkan diri ke dunia kita. Setelah berbagai kesaksian menyeramkan tentang bayangan, suara-suara samar, hingga sosok-sosok aneh yang muncul di sekitar boneka, kisah-kisah nyata dari para pengunjung kuil semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam boneka Okiku. Di tahun 1996, seorang pemuda pernah meledek boneka itu di depan teman-temannya. Malamnya,
Ia bermimpi dikejar sosok anak kecil berambut panjang. Keesokan harinya, ia mengalami kecelakaan motor yang hampir merenggut nyawanya. Ia bersumpah, sebelum terjatuh, ia sempat melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan. Banyak pengunjung lain juga mengalami fenomena aneh. Kamera yang tiba-tiba rusak, foto yang menampilkan wajah mengerikan di samping boneka, hingga sakit mendadak setelah menatap boneka terlalu lama. Ada sesuatu yang sudah diketahui dan disimpan oleh para biksu kuil tentang boneka Okiku. Rahasia itu baru diceritakan puluhan tahun kemudian. Sejak boneka itu tiba, doa tengah malam menjadi rutinitas yang wajib dilakukan. Ruangan tempat boneka disimpan selalu ditutup rapat dan dikunci setiap malam. Namun, ada kalanya saat mereka berdoa, beberapa benda di altar ditemukan bergeser dari tempatnya, meski pintu ruangan tidak pernah dibuka. Semua kisah ini antara kebetulan, sugesti, atau memang ulah sesuatu yang lebih gelap semakin menambah misteri. Membuat nama Okiku tak hanya dikenal di Jepang, tapi juga di seluruh dunia, sebagai salah satu boneka paling berhantu yang pernah ada. Beberapa paranormal Jepang percaya bahwa entiti yang bersemayam di boneka Okiku bukan hanya arwah anak kecil, tapi Zashiki Warashi, sosok roh anak kecil dalam folklore Jepang yang suka menempel pada rumah atau benda, membawa keberuntungan sekaligus kutukan. Para biksu di kemudian hari menjelaskan, boneka ini bukan sekadar wadah, melainkan semacam penanda bagi entiti-entiti gelap yang tersesat. Seperti cahaya yang memanggil, ia menarik entiti-entiti gelap untuk mendekat, dan karena itu keberadaannya tak bisa dilepaskan begitu saja. Dan yang lebih mengerikan, jika benar boneka ini menyimpan banyak entiti dan sekaligus menjadi pemanggil bagi yang lain, maka apa yang akan terjadi bila suatu hari ia memutuskan untuk meninggalkan kuil? Boneka Okiku masih ada hingga hari ini, tersimpan di kuil Manenji, Hokkaido, Jepang. Rambutnya masih terus tumbuh, dan setiap helai yang dipotong menjadi pengingat bahwa misteri ini nyata adanya. Terima kasih telah mendukung kanal ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Pustaka Bait, tempat misteri dan kisah nyata dibawakan dalam alur cerita yang membuat Anda seolah ikut berada di dalamnya. Dan ingatlah satu hal, semakin dalam kita menatap misteri, semakin misteri itu menatap balik pada kita.